Devita, selamat sore. Selamat sore Pak Luis. Ya, kemarin kita sudah latihan dan sudah ada refleksi atau evaluasi lah terkait pelaksanaan coaching ini, baik ketika kita sebagai coach atau coachee terkait praktek kegiatan coaching ini. Untuk itu sudah ada gambaran mungkin ya yang lebih baik, semoga harapannya seperti itu. Dan ini kita akan praktekkan di sini sekarang. Ini juga sudah direkod. Nah, bagaimana nih strateginya untuk yang sekarang, Bu Devita? Apakah kita bukan kita ya? Siapa duluan nih? Langsung aja, siapa duluan? Saman aja duluan deh yang jadi coach. Bu Devita sekarang mau jadi Cuci dulu. cuci lagi. Ini gantian. Oh, kemarin jadi coach duluan ya. Kan kemarin jadi coach duluan. Iya, betul. Berarti sekarang ini Bu Devita sekarang mau menjadi coach terlebih dahulu ya. Berarti saya jadi coach, Bu Devita menjadi coachnya, begitu ya? Ya, monggo silahkan dimulai Bu Devita. Ya. Selamat sore Pak Mulis. Selamat sore Bu Devita. Mohon maaf mengganggu, apakah ada waktu senggang? Saya ada yang ingin dibicarakan ini Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Kebetulan ini tidak ada kegiatan, alias free Bu Devita. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Bu Devita? Puji Tuhan, saya sehat. Bagaimana dengan Pak Mulis sendiri? Alhamdulillah juga sehat Bu Devita. Sepertinya saya melihat satu masalah sepertinya. Ada apa nih Bu Devita? Iya Pak, ini loh Pak, saya lagi ada masalah di kelas. Kan saya guru kelas, nah di kelas B. Sementara ini kan masih semester 1 ya Pak ya. Jadi di kelas saya itu sedang ada penaikan tingkat belajar lah. Jadi yang kemarinnya anak-anak di kelas A itu hanya bermain-main sambil belajar, di kelas B sudah mulai sedikit agak naik tingkat, jadi agak sedikit serius belajarnya gitu. Tapi di sela-sela itu tetap dengan bermain juga. Nah, sekarang itu kan sedang masa-masanya literasi ya Pak ya. Kami sedang mengajarkan tentang cara membaca. Nah, dari cara membaca itu ternyata ada sebagian anak-anak saya yang ternyata masih belum mengerti huruf ini loh Pak. Oh begitu. Iya. Berarti sekarang sudah waktunya transisi nih ya Bu Devita ya. Ada kenaikan begitu ya. Namun ternyata pada kegiatan ini ketika Bu Devita melihat dan memantau anak didiknya itu pada bagian literasi, pada bagian membaca khususnya masih ada yang perlu ditingkatkan begitu ya Bu Devita ya? Iya Pak, benar sekali. Perlu ditingkatkan. Kira-kira bagaimana Bu Devita supaya harapan dari Bu Devita ini, atau apakah ada strategi yang menurut Bu Devita sehingga kegiatan literasi terutama di dalam hal membaca membuat peserta didiknya itu lebih meningkat? Harapan saya ya Pak ya, dari beberapa siswa tadi yang belum bisa dalam membacanya, saya sangat berharap siswa saya itu semuanya sama-sama mendapatkan nilai yang baik ya Pak ya. Jadi pasti setiap guru pasti menginginkan itu, namun
anak-anak ini beberapa masih sulit dalam belajar membacanya, dan bahkan masih ada yang belum mengerti semua huruf dari A sampai Z. Itu. Jadi tujuan saya dari perbincangan ini saya bisa menemukan solusi nanti kiranya yang bisa saya terapkan supaya anak-anak saya dapat memiliki peningkatan dalam hal belajar literasi. Berarti harapannya nanti semua peserta didik itu dapat atau bisa paling tidak mengenal huruf terlebih dahulu untuk dirangkai menjadi sebuah kata sehingga bisa untuk membaca dengan lancar, begitu ya Bu Devita ya. Harapannya adalah seperti itu. Kira-kira yang membuat Bu Devita ini bersemangat untuk mengangkat atau apa ya namanya akan memberikan sesuatu yang lebih, ini kan perhatian yang lebih dari Bu Devita seorang guru. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti Bu Devita? Dari pengalaman yang kemarin ya Pak ya, karena menurut saya ini ya Pak, saya sedikit cerita bahwa refleksi saya ternyata saya kurang konsisten dalam menyediakan media pembelajaran yang bervariasi dan pembelajaran yang berdiferensiasi juga gitu. Jadi mungkin anak-anak itu merasa bosan gitu loh Pak dengan pembelajaran yang saya berikan, yang dimana tujuan saya itu mereka supaya berfokus, ngerti dengan apa yang saya ajarkan gitu. Tapi ternyata dengan pembelajaran yang hanya dengan saya mengucapkan huruf dan menuliskannya di papan itu, ternyata itu malah membuat murid-murid saya itu kayak bosan, ngantuk, ada yang izin ke toilet, ada yang jalan-jalan ganggu temannya, seperti itu Kak. Tapi dengan pengalaman saya yang kemarin itu, saya berefleksi bagaimana kalau saya itu menyediakan media pembelajaran yang bervariatif gitu. Kemarin itu saya coba satu pembelajaran di mana saya menggunakan media pembelajaran dalam pengenalan huruf itu saya menggunakan puzzle huruf Pak. Jadi puzzle-nya itu diacak dan mereka nanti menata puzzle tersebut. Dan karena itu dilakukan individu, jadi ada beberapa yang sudah bisa huruf, mereka sangat gampang dalam menatanya. Namun dalam bagi anak-anak yang kurang bisa, mereka kesulitan seperti itu Pak. Jadi saya berinisiatif, nanti kalau seandainya saya masih akan tetap menggunakan media puzzle lagi, namun dalam bentuk kelompok. Jadi teman-temannya nanti yang sudah bisa dan mengenal huruf itu dapat membantu temannya yang masih belum bisa, dengan kata lain mereka bekerja sama dalam hal mengerjakannya. Gitu, Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu Devita. Itu sangat menurut saya sangat baik untuk diterapkan. Bu Devita menemukan sesuatu pada metode pembelajaran. Sepertinya tadi sudah menggunakan metode pembelajaran tapi yang bervariatif, termasuk dalam penggunaan media pembelajarannya. Bu Devita kemarin menggunakan puzzle, tapi sekarang akan ditingkatkan bagaimana penggunaan media pembelajaran puzzle ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok kecil, begitu ya? Iya Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu Devita. Nanti kira-kira akan membuat kelompok menjadi berapa orang tuh Bu Devita supaya penggunaan media pembelajaran puzzle ini akan lebih maksimal lagi, kira-kira itu Bu Devita? Kalau di kelas saya itu hanya ada 8 siswa, jadi kemungkinan akan saya bentuk 4 kelompok lah Pak. Jadi bagi nanti anak-anak bagi yang sudah bisa bergandeng dengan temannya yang tidak bisa, seperti itu. Dan di situ harapannya
yang sudah bisa dan mengenal huruf dengan baik dapat membantu temannya yang masih kurang dalam mengetahui huruf-huruf tersebut itu. Wah, ya bagus sekali itu. Supaya lebih fokus lagi maka dibuatlah kelompok kecil maksimal 2 ya. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya Bu Devita secara berkelompok yang satu lumayan bisa atau lebih bisa, yang satunya kurang bisa, sehingga bisa dapat berkolaborasi dengan baik untuk saling mengisi, begitu ya Bu Devita ya. Iya Pak, harapannya seperti itu supaya mempermudah. Jadi karena kalau hanya guru yang menerangkan atau menjelaskan atau mengarahkan, terkadang kan siswa itu tingkat mindfulness-nya kurang. Mereka masih berfokus dengan teman-temannya yang lain. Jadi harapan saya dengan adanya kelompok kecil ini dapat membuat mereka itu benar-benar fokus terhadap tugas yang diberikan. Wah, iya, bagus sekali tuh Bu Devita. Eh, Kira-kira sekarang hari Jumat, Bu Devita akan menerapkan apa ya, media pembelajaran dengan puzzle yang akan dilaksanakan secara berkelompok itu kapan kira-kira, Bu Devita? Ya, secepatnya Pak, karena besok hari Sabtu, besok masih waktunya pembelajaran di luar kelas. Jadi perkiraan akan saya laksanakan itu di hari Senin dan Selasa. Karena di hari Senin dan Selasa itu jadwalnya untuk Pak belajar huruf dan membaca. Tapi ndak ini ya, ndak bentrok ke kenaikan itu ya. Sejauh ini tidak Pak. Ya, aman ya. Karena tadi Iya Pak. Bu Devita menyampaikan akan atau hampir ya, hampir kenaikan. Tetapi ketika direfleksi ada sebagian anak didiknya itu yang masih kurang atau perlu ditingkatkan dalam hal membaca. Berarti minggu depan ya Iya Bu Pak. Devita, hari Senin ya. Iya Pak, akan sesegera mungkin saya laksanakan karena kan terbilang karena waktu juga mepet, jadi harus segera dilaksanakan supaya karena semuanya kan butuh proses ya Pak ya, Iya, jadi betul. membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat anak-anak memiliki peningkatan dalam hal belajar literasinya itu tadi Pak. Ya. Untuk persiapan Bu Devita, apakah bisa dipersiapkan sendiri atau masih memerlukan teman-teman atau rekan sejawat atau bagaimana ya? Tentu Pak, kalau di saya ada guru pendamping, jadi satu kelas ada 2 guru, saya akan tetap melibatkan rekan rekan sejawat saya yang berada di kelas dengan saya, dan saya juga akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah tentunya terkait dengan peningkatan literasi pada peserta didik saya, karena tanpa dukungan kepala sekolah juga saya mungkin hanya stay di situ Pak. Jadi saya tetap butuh kepala sekolah untuk memberikan masukan, mungkin ada media atau proses pembelajaran yang lain yang bisa memberikan saya tambahan supaya saya bisa menerapkannya lebih lebih baik lagi, lebih efektif lagi di dalam kelas. Ya, bagus sekali itu. Eh, ini kan peserta didiknya masih PAUD ya. Yang saya tahu itu kalau PAUD sepertinya masih diantar sama orang tua atau kadang masih ditunggui. Bagaimana dengan keterlibatan orang tua ketika menunggu itu, Bu Divita? Apakah juga bisa untuk diajak berkolaborasi ketika pelaksanaan ini atau bagaimana ya? Iya Kak, kalau kolaborasi di dalam kelas, kami tidak bisa melaksanakannya karena kan orang tua benar ketika sudah di sekolah benar-benar memasrahkan anak-anaknya untuk belajar bersama dengan kami guru-gurunya. Namun kami juga akan tetap mengkomunikasikannya kepada orang tua siswa supaya siswa juga mendapatkan dukungan dari orang tuanya supaya mereka itu tidak hanya belajar di sekolah saja, jadi bisa mereka sebagai orang tuanya bisa membantu anak-anaknya untuk juga belajar di rumah. Jadi
tidak hanya guru yang dapat memberikan pemahaman dan supaya peningkatan literasinya meningkat, tapi juga orang tua bisa memberikan dukungan dengan mengajak anak atau membantu anak belajar ketika waktu di rumah, gitu Pak. Berarti ketika sudah di sekolah itu wali atau orang tua siswa-siswi itu berada di luar kelas begitu ya, walaupun ditunggui, Iya Pak. walaupun Iya, ditunggui, ditungguin tapi tetap di luar kelas. tetap di luar kelas. Artinya full itu penanganan istilahnya dalam tanda kutip ada di Bodevita begitu ya. Iya Pak. Ya, baik Bu Devita, dari tadi kita sudah banyak hal yang kita bicarakan terkait permasalahan Bu Devita nih, dan juga beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Devita. Minggu depan Bu Devita sudah akan melaksanakan hal itu. Bagaimana perasaan Bu Devita nih dibanding dengan tadi sebelum kita membicarakan apa ya, kegelisahan atau masalah yang dialami Bu Devita nih? Ya, perasaan saya itu sangat bersyukur Pak, karena sekarang saya itu udah merasa lega, ya karena tadi itu saya masih kepikiran bagaimana ya, gimana ya gitu, Iya, iya. masih apa ya, masih saya pikirkan karena untuk mencari solusinya, tapi dengan perbincangan yang telah kita laksanakan pada sore hari ini itu benar-benar dapat membantu saya ternyata supaya saya menemukan solusi dan rencana yang akan saya lakukan, dan itu membuat saya lega Pak. Jadi saya tidak terlalu kepikiran gitu Pak. Jadi bisa langsung saya terapkan nanti apa rencana yang sudah akan saya laksanakan nantinya. Ya, wah, ya. Bersyukur kita sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Bu Devita nih. Semoga nanti pada prakteknya juga akan menjadi sesuai apa yang kita harapkan begitu ya Bu Devita. Ya, Iya Pak, iya. tanpa terasa Sebelumnya terima waktu. kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu Devita. Saya juga terima kasih. Saya juga banyak belajar nih dari kejadian Bu Devita. Barangkali nanti itu akan menjadi sesuatu buat saya juga ketika saya menghadapi hal-hal yang demikian, karena kita sudah menemukan solusinya tadi. Terima kasih juga dari saya Bu Devita. Senang sekali ya Bu Devita sudah mau mengajak komunikasi dengan saya, dan ini waktunya sudah sore nih Bu Devita. Mungkin kalau Iya, sudah tidak ya. ada yang mau disampaikan lagi, kita bisa mengakhirinya ya Bu Devita ya, atau masih ada yang perlu disampaikan? Iya Pak, sebelumnya terima kasih karena sudah mau mendengarkan dari permasalahan saya sampai saya tadi menemukan rencana dan tindakan yang akan saya lakukan. Semoga saya nanti bisa konsisten dalam melaksanakannya, dan karena waktunya sudah cukup Pak, Ya, ya bisa kita akhiri ya kita Bu akan Devita ya. mengakhiri percakapan pada sore hari ini. Ya, Ya, terima kasih terima kasih Pak juga Bu Muli. Devita. Baik, selamat sore Bu Devita. Ya, selamat sore Pak Muhlis. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Devita, terima kasih. Saya mohon izin minta waktunya ke Bu Devita, karena saya ini ada sesuatu yang ingin saya komunikasikan nih dengan Bu Devita. Ada waktu ya Bu Devita ya? Iya Pak, ada. Ya, Ya, sekitar 15 sampai 20 menit kira-kira cukup tidak Bapak? oh cukup Bu, cukup Bu. Ini langsung saja Bu, biar juga ini meng Ya, kira-kira ada masalah apa ini Pak? Kok kayaknya serius sekali ya? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Devita. Ini Bu Devita, saya itu ketika mengenai murid-murid saya tuh, ketika saya memberikan pembelajaran ya, itu anak-anaknya itu antusias juga iya,
Terus ketika dikasih LKPD ataupun asesmen di akhir pembelajaran itu bisa. Tetapi ketika saya berikan kegiatan untuk atau tugas ya untuk dijadikan refleksi di rumah, untuk membuat mereka belajar di rumah, dan saya cek untuk pertemuan selanjutnya itu materi-materinya itu hilang, Bu. Materi yang sudah disampaikan atau dipelajari sebelumnya ketika pertemuan selanjutnya itu hilang, ndak nyambung, lupa lagi. Begitu, Bu. Saya punya masalah seperti itu dengan anak-anak saya, Bu. Dengan murid-murid saya, Bu. Ketika pembelajaran enak, ketika mengerjakan LKPD enak itu, Bu. Tapi ketika pertemuan selanjutnya itu lupa ke materi yang sebelumnya. Padahal misalnya nih di pelajaran matematika, eh, pembelajaran sekarang ke pembelajaran selanjutnya itu kan terkadang ada keterkaitan. Misalnya sekarang belajar kalian, untuk pertemuan selanjutnya itu belajar pembagian, itu kan ada hubungannya, Bu. Sehingga bagaimana ketika materi sebelumnya itu di persepsi misalnya di pertemuan selanjutnya itu masih nyambung begitu, Bu. Itu masalah saya, Bu. Yang terjadi di kelas saya itu, Bu. Ya, jadi tujuannya Pak Mulis untuk pembicaraan pada sore hari ini mencari solusi lah ya dari masalah yang sudah Pak Mulis sebutkan kan ya. Kira-kira dari permasalahan yang seperti itu, kondisi seperti apa sih yang ingin Bapak kondisi yang diharapkan Bapak terhadap anak-anak Bapak itu seperti apa? Tentu kondisinya itu, Bu, ketika saya di pertemuan selanjutnya di persepsi itu anak-anak itu masih tetap seperti pertemuan sebelumnya. Materi yang didapatkan itu tetap ada, nyambung akhirnya nanti, Bu, ke pertemuan atau ke materi setelahnya. Ya, harapan saya adalah bagaimana murid-murid saya itu dalam memahami materi sebelumnya itu tetap ada, tetap ingat gitu, Bu, tetap ingat sehingga untuk menerima pembelajaran atau materi yang selanjutnya enak, tinggal langsung jalan begitu, Bu. Karena itu misalnya dasar untuk materi selanjutnya adalah ada di materi sebelumnya, sehingga dasarnya menjadi lebih kuat, daya ingatnya itu yang saya harapkan bisa benar-benar ingat ke materi yang sebelumnya. Itu harapan saya, Bu. Ya, kira-kira sebelumnya ada pengalaman tidak Bapak untuk menghadapi siswa yang seperti Bapak hadapi saat ini? Ada. Sebelumnya, sebelumnya saya sudah mencoba, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan tugas di rumah sebagai kegiatan semacam PR gitu, Bu, pekerjaan rumah itu memantik siswa menurut saya untuk dapat mempelajarinya lagi ketika misalnya besok pertemuannya tadi malamnya itu saya kasih tugas misalnya supaya tugas itu dikerjakan, ya itu selama ini yang saya kerjakan, yang saya terapkan, Bu. Tetapi hal itu saya sudah laksanakan, hal itu saya sudah terapkan, tetap saja, Bu, malah ada juga yang masih belum menyelesaikan tugasnya atau PR-nya itu, Bu. Sehingga dari itu dalam mengingat, terutama dalam belajar lagi di rumah, itu mungkin yang menjadi persoalan, sehingga mereka untuk mengingat materi yang sebelumnya itu masih kurang, Bu. Artinya untuk pembelajaran yang selanjutnya semacam ada sedikit kesulitan karena harus mengulang lagi materi yang sebelumnya supaya anak-anak
menjadi ingat lagi begitu, Bu. Iya, menurut Bapak adakah nggak cara lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini? Ya, menurut saya kalau sudah ini, Bu, mentok di sini, jadi saya kan sudah mencoba memberikan tugas rumah nih seperti PR, tapi tidak ada atau kurang lah, kurang berdampak begitu, masih tetap apa tetap kurang maksimal. eh saya kebetulan ini, Bu, ingat pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan kodrat zaman itu, Bu. Saya mau mencoba, sekarang eranya era digital kan ya, Bu ya. Era digital seolah tidak ada penghalang, seolah tidak ada penghalang, walaupun berjauhan kita tetap berkomunikasi, dapat melaksanakan kegiatan apa saja secara bersamaan, secara bertatap muka, dengan adanya pengembangan iptek. Maksud saya ingin ini, Bu, ada semacam kontrol lagi yang melibatkan atau pertemuan dalam jaringan, Bu. Kalau di sekolah kan luring, Bu, kita sekarang sudah tatap muka. Saya maunya atau kepikiran nih, bagaimana kalau untuk meningkatkan eh, apa pemahaman mereka, kita dapat sharing atau belajar bersama-sama walaupun berada di rumahnya, begitu maksudnya, Bu. Oh, jadi mau dibikin metode daring seperti itulah ya, Pak ya? Ya, saya pengen melakukan metode daring, baik nanti menggunakan apa namanya Gmeet seperti kita atau yang lainnya. Kalau fasilitas WA grup kebetulan sudah ada, Bu, sudah ada, tapi masih ini kan terbatas dalam arti berbeda dengan penggunaannya melalui Gmeet begitu, Bu. Jadi semacam ada jam belajar bersama begitu, Bu. Ya, kira-kira dari rencana metode daring yang tadi Bapak sebutkan, seperti apa langkah-langkahnya dan proses pembelajaran seperti apa yang nantinya yang akan diterapkan dalam metode daring tersebut? Ya, dalam hal ini yang pertama di internal sekolah saya akan berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat dan bisa kembali ke dan Bapak kepala semuanya. sekolah, Bu ya. Kepala sekolah, terus setelah itu saya berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Karena di grup itu sudah masuk secara tidak langsung, mereka sudah punya WA. Nah, saya akan mengadakan belajar bersama setelah sholat isya, walaupun 1-2 jam, maka kita belajar bersama untuk mempersiapkan materi keesokan harinya. Saya akan mencoba itu, Bu. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran bersama setelah sholat isya. Bisa begitu. segera kembali ke main room. Iya, dari yang sudah Bapak paparkan, kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bapak? Adakah guru kelas lain atau kepala sekolah atau pihak dari orang tua yang dapat membantu Bapak untuk melancarkan proses rencana yang Bapak sebutkan tadi? Secara teknis Bapak kepala sekolah dan juga teman rekan sejawat ikut membantu, Ibu. Terus secara pelaksanaan bagaimana Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah juga bisa memantau atau bahkan bisa join untuk membantu anaknya, baik untuk menanyakan apa yang masih belum dimengerti, bagaimana untuk belajar bersama, berkolaborasi dengan teman lainnya. Jadi begitu, Bu.
Iya, karena Bapak sudah memiliki rencana, kira-kira kapan metode daring itu akan segera Bapak laksanakan? Kira-kira kapan? Ya, minggu depan awal pekan saya koordinasi dulu dengan rekan-rekan Baik, dan Bapak Ibu, juga kepala sudah sekolah, kembali kemudian ke main room wali semuanya? murid, kemudian akhir pekan saya akan mencobanya, Bu. Akhir Siap. pekan minggu depan. Oke, kita masuk ke Bagaimana tahapan berikutnya, perasaan Bapak Bapak Ibu. sekarang setelah memiliki Sudah rencana dan praktek di yang record akan masing-masing. dilaksanakan? Ya, Mohon izin sudah share ada screen lagi hal untuk yang baik, Bu, melanjutkan dan lega. aktivitas Saya sudah ada selanjutnya. hal yang baik. Iya, karena waktunya sudah cukup dan Pak Muli sudah menemukan solusi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Sebenarnya Ya, bisa terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. kepentingan mendadak ini ya Pak ya. Ya, Terima sudah kasih, Bu Devita. Oke, selamat Bapak Ibu sudah Selamat sore. melaksanakan Selamat sore. praktek coaching dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan Bapak Ibu.